1702/1095. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank dan lembaga keuangan syariah. Definisi bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan dasar hukum Islam. Yang selanjutnya ada dasar hukum bank Islam. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1092 tentang Perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1098 tentang Perbankan diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berprinsip syariah. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI yang memberikan kemudahan dalam melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Yang selanjutnya ada perbedaan bank dan non-bank. Perbedaan bank yaitu institut keuangan dengan kegiatan usaha lengkap, mulai dari menghimpun dana, menyalurkan dana, masyarakat dalam bentuk kredit, dan menjalankan aktivitas jasa keuangan lainnya. Sedangkan di sini non-bank yaitu non-bank tidak bisa secara langsung menghimpun dana masyarakat berbentuk tabungan, deposito, berjangka, dan non-giro. Yang selanjutnya di sini ada konsep lembaga keuangan syariah non-bank. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sodako. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan syariah. Dan di sini ada reksadana syariah. Reksadana itu merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atau investasi mereka. Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek atau saham, obligasi, valuta asing, atau deposito oleh manajer investasi. Di sini ada reksadana syariah misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dan perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, seperti pabrik, makanan, atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan, serta bisnis hiburan dan berbau maksiat. Dan selanjutnya di sini ada asuransi syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama, sesama muslim harus bertanggung jawab. Kedua, sesama muslim saling bekerja sama atau bantu membantu. Yang ketiga, sesama muslim harus melindungi penderitaan satu sama lain. Di sini ada gadai syariah. Gadai syariah atau yang disebut RAN yaitu jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada pihak yang memberi hutang. Di sini ada dasar hukum gadai syariah. Jika kamu dalam perjalanan bermuamalah secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang. Al-Baqarah 283. Sini ada pasar modal syariah. Pasar modal merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk uang maupun modal sendiri, seperti saham, obligasi, waran, obligasi konvertible, dan lain-lain. Dan selanjutnya di sini ada pasar uang syariah. Pasar uang adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, di sini ada instrumen pasar uang dengan prinsip syariah, yaitu ada sertifikat Bank Indonesia Syariah. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI. Selanjutnya ada dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program menjanjikan manfaat pensiun. Yang selanjutnya ada jenis dan pensiun. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama dana pensiun pemberian kerja atau DPPK. Yang
kedua, DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang tua atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.